Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Selamat sore semuanya, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikannya. Tuhan telah menolong, menyertai, melindungi, bahkan memberkati setiap kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini untuk memuji, memuliakan namanya. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari kita angkat pujian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah setiap bangsa memuji, menyembah, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang kudus. Terima kasih Yesus, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, amin Yesus. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari saja kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, amin Yesus. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Katakan lebih sungguh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Doa pembukaan kepada Bapak Andreas Penusa. Bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, bersyukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan kami, di mana Engkau telah menolong dan menyertai kami sepanjang satu minggu lalu. Dan pada saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Bapa dalam kerajaan surga. Maka dalam kerajaan surga, berkatilah ibadah ini kepada surga, berjalan sesuai dengan kehendak. Berkati juga Bapa di surga, hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar firman-Mu yang disampaikan pada saat ini menjadi bekal dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami dan ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan. Mari kita bersatu mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kaya dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam keadaan kudus, lahir dari dalam keadaan injil, dan menderita dari Sarah, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, mati dan bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Tuhan Kudus, berkabung dan berdosa, berbaktikan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan ayat pembimbing untuk kita pada sore hari ini. Yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Di dalam Bapak sudah mendapatkannya. Amin. 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai ayat 20. Kita bacakan secara bersama-sama dengan hitungan yang ketiga 1-2 ya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Berikan hatimu buat Tuhan. Segala perkara dalam kehidupan kita taruh di bawah kaki salib Yesus, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Marilah kepadaku engkau setiap yang haus dan dahaga, aku akan memberikan engkau air kehidupan. Demikianlah firman Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, haleluya.
kemuliaan menjadi bagian-Mu, boleh menjadi bagian kami. Haleluya. Yesus menggenggam setiap hati kami. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, menjadi penyembah yang hidup di hadapan. Tuhan boleh mengurapi setiap kehidupan kami. Jadi anak-anak yang katakan Engkau, Yesus tak pernah meninggalkan kami. Yesus, amin. Haleluya. Saya akan menyapa kita. Apa kabar? Luar biasa lemes ya. Apa kabar? Luar biasa. Kita di dalam Tuhan harus tetap semangat, luar biasa dan menyala-nyala. Amin. Kita akan bersorak buat Tuhan. Katakan gloria buat Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik dalam keadaan keterbatasan kita, tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya.
di atas segala. Gloria, gloria, glory, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Kami persilakan dulu. Kami akan buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Selama sepekan ini Tuhan telah memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Kami berikan waktu yang mau bersaksi, membagikan cinta kasih Tuhan yang kita boleh alami. Amin. Ada dari adik-adik dari Sunter, Black. Oh, dari berkat ada. Oh, ya. Haleluya. Tuhan baik ya. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tentunya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di pertengahan ibadah kami mau memberikan yang terbaik. Ucapan syukur kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Mari Tuhan kiranya Engkau berkati setiap persembahan menjadi persembahan yang sungguh baik untuk melayani di tempat ini, yang menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk segala kebutuhan yang kami butuhkan di tempat ini. Kami yakin percaya Tuhan telah mencukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Kau berkati kami semua supaya hidup menjadi tetap. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian akhir diberkati. Kepada petugas persembahan dan persembahan. Aku diberkati sepanjang hidupku, berkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meneruskan ibadah kita. Jemaat sejuk untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan pujian firman Tuhan. Yesus. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku. Amin Yesus.
dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai sore hari, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dengan apakah kami balas kebaikan sebagai puji dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar dan belajar akan firman, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi kami. Di luar firman kami tidak bisa berbuat. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kami sekalian, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami ke dalam. Dan apabila ada kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah kami dan terlebih mengganggu hati dan pikiran, kami tolak dan kami usir di dalam nama Yesus. Dan biarlah Allah yang mengambil alih ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Sehingga ibadah kami ini berjalan hanya untuk hormat dan hormat. Bicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Sekali lagi saya kita salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Bukan biasa di luar ya. Tapi luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Kenapa kita luar biasa? Karena Tuhan kita adalah luar biasa. Ya. Baik, saya baru mengenalkan contoh hari ini jadi kita beda lagi karena yang saya bawakan hari ini untuk kita berdoa kepada Tuhan dalam ini, berdoa sama Tuhan dan ini. Nah, kita buka Mazmur. Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Karena ayatnya itu adalah kita berdoa kepadanya sama Tuhan. Mazmur 119 Mazmur 119 ayatnya yang ke-10 satu. Dan saya ajak kita baca bersama-sama. Baca tidak kami sambil kita mengalah. Karena ayat ini
setiap saat, setiap pagi kita jadikan dia bagian supaya perjalanan hidup hari kita tidak mengikuti. Makanya saya ajak kita bersama, kita baca 3 kali dengan pelan-pelan dan dihafal. Dan setelah kita hafal, setelah kita baca 3 kali dan menghafal, saya beri waktu 10 detik dan tutup semua Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Setuju? Jadikan hafalan kita itu di atas. Nanti jangan kalau sudah ketiga kali, ya, jangan diambil, ya, supaya benar-benar firman Tuhan ini kita jadikan bagian doa kita setiap hari, setiap saat, agar setiap langkah kita tidak keluar daripada. Karena banyak gangguan di dalam hidup kita ini. Tawaran-tawaran dunia ini luar biasa. Nah, untuk menghindari itu ini ya. Apalagi apa yang dia menginginkan karena godaan. Jadi misalnya kalau kita andalkan kekuatan Israel gagal. Sehebat apapun pinternya kita, kalau keluar dari kehidupan kita, percaya karena kita hanya berarti apabila firman kita renungkan setiap hari, renungkan firman siang dan Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang kamu kerjakan akan kasih. Karena setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut melalui firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu dikerjakan oleh Tuhan sampai terjadi apa yang berfirman. Karena firman Tuhan itu sendiri tidak pernah berbohong. Apa yang dia firmankan pasti terjadi. Saya kasih contoh. Sejak dunia menjadi kejadian 1, kalau dia mengatakan firman katanya jadilah kerajaan, jadi. Dia katakan firmannya jadilah cakrawala, jadi. Tidak ada yang tidak jadi di dalam. Tidak ada kata tidak, hanya ada kata ya. Tidak ada kata lain, tidak. Hanya satu, ya. Mari kita mulai hafal. Kita baca sama-sama dengan suara yang pelan-pelan supaya bisa hafal. Ya. Saya hitung 1, 2, 3, ya. Dengan segenap hatiku aku menyadari Engkau dan aku melayani. Kedua, sekali lagi. 2, ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Yang ketiga, apa ya? Pelan-pelan. 1, 2, 3, ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sekarang apa dalam hati saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai bersama-sama kita katakan 1, 2, 3.
Jadi dulunya saya bilang tadi adalah kita berdoa sama Tuhan yang ini kunci daripada firman. Kita kata dengan segenap hati aku mencari. Dan saya minta supaya hari ini dan selanjutnya jangan biarkan ini. Maka saya bilang tadi, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai doa kita. Jangan perjalanan hidup kita hari depan selalu membimbing apa yang terjadi. Saya kasih contoh begini. Sebelum kita, kenapa kita sering jatuh dalam dosa, sering menyimpang daripada Tuhan. Hari ini umpamanya saya lagi bekerja jam 12 makan, terus tim di dalam hati. Lalu bagaimana kerjaan ini supaya bisa saya begini dan begitu sehingga bisa saya selesaikan biaya-biaya yang nanti supaya bisa saya lancar malam ini. Lalu biar saya kerjasama dengan teman, nanti hari saya makan dan saya temui dia, saya pol di sana. Begitu saya melakukan, seperti tiba-tiba ada yang mahal dipegang. Tak, terus apa? Siapa sih yang mengganggu itu? Melangkah lagi, dihalangi lagi, ditarik. Siapa sih yang menahan saya? Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa sih kalau saya melakukan itu cita-cita saya yang saya inginkan, kenapa sih dilarang? Kenapa dihalangi? Toh saya yang berdosa. Kalau saya yang berdosa, saya berbuat, berarti saya dihukum di neraka. Kenapa dihalangi saya? Lalu Tuhan menjawab dengan lemah lembut. Kita lah taruh, bukan saya yang berdoa, hanya contoh saya. Agus, taruhlah Agus nama saya. Tuhan menjawab, karena saya marah-marah. Kenapa sih dihalang-halangi saya? Yang berbuat dosa saya, yang menanggung dosa juga saya, yang masuk neraka saya. Kenapa dihalang-halangi? Tuhan menjawab lemah lembut dan bilang, Agus anakku, tapi kami sudah berdoa meminta kepada saya. Tadi apa yang dia? Jangan biarkan aku menyimpang dari Tuhan mendengar doa kita. Dan dia tampak. Makanya begitu kita melakukan sesuatu hari itu, dia halang, kita biarkan. Kita bertanya siapa sih yang menghalangi? Dan dia jawab, Agus anakku, kamu kan berdoa tadi pagi kepada saya, katanya jangan biarkan aku menyimpang dari itu. Makanya saya halang sebelum kami jatuh dalam dosa, makanya saya halang. Mengerti anakku Agus yang ku sayang? Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Oke Tuhan, terima kasih. Saya baca jatuh dalam melanggar orang kira-kira baik. Itu kuncinya. Kalau dari Bapak sudah kita serahkan, Tuhan, dalam dosa saya, perjalanan saya, pikiran, perbuatan, dan langkah-langkah, jangan biarkan aku menyimpang dari apa yang betul. Pasti
Seperti yang saya. Begitu saya melangkah, sebelum saya terjerumus, dia udah hantam. Coba lihat dia bilang, Agus anakku, tadi kan tahu berdoa sama saya tadi Pak. Katanya jangan biarkan. Makanya saya tahan dan jangan. Tuhan melihat tuh dan Tuhan. Itu contoh dari saya harap kita yang mendengarkan, mari kita jadi doa. Langkah-langkah kita ini, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, Tuhan yang mengatur. Kalau kita mengatur jalannya hidup kita, percaya saya. Kalau kita jauh daripada Tuhan, nah, tidak bisa terjadi. Mungkin kemarin hari dulu saya jelaskan kalau kita mengenal Tuhan itu harus kita jadikan sebagai apa waktu sebagai guru, sebagai pemimpin Tuhan berkati saya. Ini saya ambil dari Markus 4 dari masalah. Murid-muridnya tidak mengenal benar siapa Tuhan. Kita sudah mengenal benar. Atau jangan-jangan hanya kita anggap Tuhan itu sebagai Tuhan yang kita ini. Tuhan berkati saya, berkati usaha saya. Kalau enggak, gimana? Kalau kita yang mengenal dengan benar, cepat kita kecil. Berkati dong Tuhan usaha. Hanya satu pesan itu bisa dibaca dalam Markus 4 atau 8 kalau salah Markus 4 ayat 35 itu khotbah 2 minggu yang lalu ya. Harus kita kenal dengan Pak. Murid-muridnya saya tidak mengenal dengan benar siapa. Waktu mereka sama-sama, ya, mereka hanya menganggap padahal siapa itu Tuhan? Dia adalah Raja, dia adalah penebus dosa kita, dan dia Tuhan adalah yang berkuasa berubah sendiri. Makanya dibuat di bisa sih kita lakukan apa ya, hasilnya nanti hanya musuh, hanya menggerukkan, bersungguh-sungguh. Kenapa begini? Kok nggak ada hasil gimana? Mengandalkan kehendak kita sendiri. Makanya sekali lagi, saya minta kepada kita semua. Mari kita jadikan firman Tuhan itu sebagai pokok atau sebuah bagian dari doa. Perjalanan kita setiap jalan baik. Oke, saya lanjutkan. Apa sih yang membuat kita membuat itu jatuh dalam dosa, sering kita kedua apa yang diperlukan. Kenapa? Mari kita bahas Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 6. Salah satu kenapa kita cenderung berbuat jatuh dalam
Mazmur 51 ayat 7. Yang mengatakan di situ, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperangi, dalam dosa aku diperangi. Itu salah satu perintah. Saya mau nanya, kapan manusia sudah berdosa? Kapan kita ini sebagai manusia berdosa? Sejak lahir, sejak bayi, atau setelah itu? Kapan kita sudah berdosa? Baru saya baca Mazmur 51 ayat 7. Tapi kami bos, dia tahu, dia bilang, kapan kita berdosa? Apa? Di sini terus kalau saya mau tanya, dalam kandungan berbuat dosa, yakin? Yakin dong, baru kita baca dari kandung sejak kandung. Ya, sejak kami kita sudah apa ya baru ini memang saya mau nanya dosa itu apa sih? Karena di dalam kandungan kita gimana belum bayi baru apa namanya bukan bayi itu sebelum bayi janin berbuat dosa apa di kamu? Dosa apa? Nah, sekarang kita menanya dosa apa sih sebenarnya? Sehingga kita katakan dan melakukan dosa apa? Dosa dosa dari mana? Hah? Dosa? Yakin? Turunan dari mana? Dari bapaknya. Yes. Nggak dapat hadiah sepeda ya. Itulah membuat itu berbuat dosa. Nah untuk menanggulangi itu ya itu, tolong saya Tuhan, jangan biarkan saya meninggal. Kita menunggu walaupun hanya satu. Apalagi mudah-mudah banyak doa. Baru melirik sana sini, apalagi sekarang. Baru-baru saja ada kakak baru, ada lagi artis. Ya. Engkau dapat kebahagiaan dari mana sih? Bahagia dalam harta, hanya itu sementara. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Mau kita cari kebahagiaan apapun di dunia ini habis. Ya Tuhan, carilah kebahagiaan. Salah satu kita
akan mencegah itu, yaitu doa kita. Jangan biarkan aku. Saya minta. Makanya saya kasih. Doa. Walaupun hanya satu kali. Dosa turun itu karena dosa turunnya dari mana? Adalah sebelumnya turun ke nenek moyang kita, baru turun ke bapak, baru turun ke itu dosa apa namanya? Dosa benar-benar dosa tanjakan. Saya juga sudah pernah, benar, bukan bohong. Dosa tanjakan belum pernah ngalamin. Siapa yang pernah ikut katesisasi atau siapa? Semua orang biasa pasti ikut. Itu ada pemahaman daripada dosa tanjakan, bukan dosa turunan, tapi dosa tanjakan. Kalau dosa kita bilang ada dosa tanjakan dari mana? Kalau dosa turunan tadi kan kadang-kadang terus nenek moyang terus patut kita. Kalau dosa tanjakan apa? Sebaliknya daripada ke barat, ke opung dan segala macam, itu dosa tanjakan. Dulu pernah saya alami ini waktu saya itu aktivisasi sekolah Bangaro, waktu awal sekolah aktivisasi. Nanti kalau sudah pernah setahun apa baru di sini pengakuan. Nanti kalau depan mereka saya ngalamin itu yang namanya dosa tanjakan. Kenapa begitu? Waktu ngajar majelis dia bertanya, kenapa ikut kategorisasi? Taruhlah si tidak kelihatannya kepada si bukan sama si Anu, si kelihatannya kepada si Anu lah gitu ya. Anu, kenapa kamu ikut kategorisasi? Iya, kan kebanyakan kita di kampung kan orang tua harus panas. Nanti kalau nggak di sini nggak boleh nikah. Syaratnya begitu, makanya orang tua ikut 17 tahun, 16 tahun harus. Dan majelis ini mengajar dia katakan ingat, sebelum saudara-saudara mengikuti kategorisasi, semua dosamu ditanggung sama Allah. Pernah nggak? Betul ya? Makanya saya bilang itu dosa tanjakan. Saya juga ngalah ya. Dari anak ke si majelis yang nanti dia bilang semua dosa kamu sebelum kamu bisa ditanggung sama orang. Si Anu tadi dia bilang, terima kasih Bapak, permisi saya mau pulang Pak. Pak, permisi Pak, saya mau pulang. Soalnya dia gembira kalau kita dosa tadi. Karena si Anu itu nakal. Dia bilang terima kasih Pak, saya permisi Pak, saya nggak mau ikut lagi. Anu, kenapa? Lah, saya daripada saya dosa saya nanggung lebih baik orang tua saya, makanya saya putus saya nggak mau ikut dari saya. Toh ditanggung sama orang tua saya. Itu jawaban. Dia bilang, Anu, kamu gimana sih ini? Dididik
dosamu udah banyak, dosa papamu juga banyak, nggak kasihan sama orang lain. Biar karena saya kata tahu, bapak saya pun tidak bisa. Yang tanggung dosanya adalah kakek saya. Hati-hati. Apa nggak kasihan kamu berbapak sama kakekmu? Kalau istilah kita dari sana, nggak kasihan sama opungmu. Dia jawablah, dan supaya bapak tahu, opung pun kakekku pun tidak pernah kaderisasi. Jadi dosa itu ditanggung sama opung-opung ke atas. Itu namanya dosa cacat. Jadi majelis kita tadi itu mana Andri. Tapi karena kita nggak mengerti, saya coba dulu, tapi benar nggak ya? Akhirnya saya takut, saya harus ikut kaderisasi. Dasarnya ini, bilang waduh dosa cacat, masa dosa kita berbuat dosa kita, menanggung orang tua kita, kasihan dong orang tua kita, opung kita dan opung seterusnya. Si anu dia bilang, kan bapak bilang yang nanggung semua. Makanya saya bilang lebih baik saya berhenti karena saya nakal. Apa juga dosa saya ditanggung sama bapakku, opungku dan segala macam. Itu dosa kan gak namanya dosa turunan tadi. Ya, jadi yang membuat kita sering tidak melakukan karena kita cenderung sudah menjadi bahan dari dosa turunan tadi. Lain dengan saudara kita sekarang, musim-musim ini sudah sebulan kita melaksanakan ibadah. Oh, ibadah kita itu sudah menghapus segala dosa. Kita sekarang tidak putih bersih. Kalau saudara kita tadi ya, jadi kita mau pemahaman yang aman seperti karena mereka juga mau membuka hati dengan melihat karena belajar artinya karena bersikap apa yang dikatakan oleh Pak Ustaz dia kalau dia bilang pegang ya tapi pegang ya itu masuk. Kalau kita tidak mengenal dia, Tuhan yang bukan sebagai penebus dosa kita dan Tuhan itu yang berkuasa tentang kita. Itu alasan pertama kenapa kita cenderung membuat dosa ini, karena memang sudah dosa kita di dalam kandungan. Dan yang kedua, mari kita tahu pada Lukas 10 ayat 3 itu yang mempengaruhi kita. Lukas 10 ayat 3 dia bilang, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan dia utus dunia di tengah-tengah serigala. Satu waktu ada perdebatan dengan dosen dari Kristen dan Ustaz. Tuhan kamu kejam banget. Kenapa disuruh kamu tengah-tengah serigala? Kamu tahu kalau kami berarti kami makan kamu semua. Kami ini adalah serigala, tahu nggak? Kita tuh ini pendeta kita dosen ini. Tapi pendeta ini dia asal kami
selagi kami tidak lepas dari kaki gembala kami, disentuh kami pun tidak mungkin. Maka mungkin serigala itu mati. Bingung. Dengan Islam bagaimana? Makanya jangan kita hari ini dan seterusnya jangan jauh-jauh dari kaki gembala yang agung. Jangan jauh-jauh dari. Kalau enggak bisa terseret kita, dimakan oleh serigala. Karena kita diutus di situ sama Tuhan. Di situ sering kita jatuh. Oh ikut dia lah. Daripada gue dimakan sama serigala. Di situ kita jatuh. Maka dalam lingkungan itu mempengaruhi kita jatuh di dalam. Bisa kita jauh dari perintah-perintah. Kita nggak kuat. Itu dari lingkungan, itu cenderung kita berbuat salah. Dari dosa turunan, di situ kita sering melenceng dari kehendak. Itu apa? Cara-cara kita jatuh di dalam itu ada dua. Mazmur 51 tadi ya, kita sudah berdosa sejak dalam kandungan. Dan kedua adalah Lukas 10 tidak tadi. Di tengah-tengah dunia ini banyak segala tawaran-tawaran dunia ini yang waduh hebat. Cara iblis menggoda kita luar biasa. Nah kalau kita jauh dari kaki gembala, selesai ya. Makanya dihimbau kita hari ini jangan jauh-jauh dari kaki gembala, supaya jangan diterkam oleh apa namanya harimau-harimau atau serigala. Mereka itu yang sadar kita. Tapi begitu pendeta itu dia bilang, jangan sombong dulu Pak. Kami mempunyai gembala yang hebat. Kalau kami tidak jauh dari kaki gembala kami, dan kalian menyentuh kami tidak sanggup. Dia ngepel juga. Dia nggak teruskan lagi perbuatan. Itu yang kedua yang mempengaruhi kita jauh dari perintah-perintah. Dan yang ketiga adalah Yohanes 8 ayat 44. Itu adalah iblis. Ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Ada di situ dalam. Coba baca. Dengan firman Tuhan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu bapa dari segala dusta. Tetapi daya tariknya, cara mempengaruhi kita macam-macam. Pikiran dia, kita diganggu dengan tawaran-tawaran yang top dan memang nyata. Tapi kalau kita terima tawarannya itu, di situ kita jatuh dalam. Apakah mau kita? Setelah kita dengarkan firman Tuhan, tak masih mau kita? Kita harus jauh dari kaki gembala kita yang agung. Mau? Ingat Yohanes 14 atau 15 dia mengatakan, akulah pohon dan kamu ladang.
Kalau ranting itu pisah dari pohonnya, ya udah. Ranting-ranting itu adalah menggambarkan kita. Kalau kita jauh dari pohon, dari Tuhan, ya udah, nggak ada gunanya kita. Kering, habis kering ya dibakar, udah, nggak ada gunanya. Makanya hari ini dia bilang jangan jauh-jauh dari kita. Gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Itulah hal yang ketiga itu, itulah yang mempengaruhi kita cepat jatuh di dalam dosa. Cara mengatasinya apa? Kembali lagi tadi, apa-apalan kita. Dengan segenap hati aku mencari. Dan saya minta Tuhan hari ini jangan biarkan aku menyimpan dari itu yang dipesan Tuhan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan yang singkat boleh kita renungkan dan boleh kita lakukan mulai besok atau nanti malam. Jadikanlah bahagian penutup dari doa kita. Makanya saya bilang tadi suruh hafal. Sekali lagi ayo kita kata ucapkan bersama-sama yang tadi 1, 2, 3. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah membiarkan aku menyimpang dari berita-berita. Tolong kami Tuhan supaya jangan menyimpang dari berita-berita. Tuntun kami setiap hari. Kami serahkan hidup ini dan perjalanan kami setiap saat. Tuhan memberkati. Mari kita angkat satu pujian. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu dan tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami pada hari ini. Terlebih kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Oh Tuhan, kami mohon pada tolong kami dengan kuasa Tuhan agar firman itu memberikan pemahaman kepada kami, pengertian yang benar, sehingga kami boleh mengambil keputusan hari ini. Kami taat untuk melakukan firman. Terima
Terima kasih firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kehidupan kami hanya mempermuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, seberapa banyak kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tangan Bapak Ibu, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan yang boleh membalaskan, memberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberkati dalam pelayanan. Tuhan memberkati Bapak Taluh. Dan terima kasih untuk tim pelayan, pemusik WL dan multimedia dan petugas persembahan, dan kepada seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat untuk kita pada hari ini di Minggu tanggal 13 April kita akan bertemu kembali di tempat ini untuk beribadah. Kita akan dilayani oleh Bapak Firman Tuhan, Bapak Pendeta Faisal Nainggolan, WL Saudara Agri, dan musik Glenn dan Ray, singers Saudara Berkat, dan multimedia Saudara Marvin dan Rona. Laporan keuangan kita masih ada di minus sekitar 717.000. Buat jemaat yang berulang tahun di bulan Maret, kami ucapkan selamat berulang tahun, dan yang berulang tahun di bulan April akan menyusul. Pengumuman tambahan untuk kita di Jumat. Di bulan April ini kita akan ada di Jumat Agung. Hari Jumat tanggal 18 April kita akan beribadah di Pulau Gebang. Kita akan gabung di sana, dan hari Minggunya tanggal 20 April kita juga tetap ibadah di sana untuk ini ya, supaya kita segar ya, jangan di sini-sini terus. Kita bosan ya melihat saya terus ya. Supaya di sana kita juga bisa melihat teman-teman yang lain yang ada di Pulau Gebang. Jadi Jumat tanggal 18 April dan Minggu 20 April kita ibadah kita akan sekalian perjamuan kudus di Pulau Gebang. Teman-teman sudah ada yang udah tahu semua ya. Kalau belum ada nanti boleh minta share log di grup. Demikian, masih ada tambahan? Ada. Apa ya? Kita imbau Ya. jangan lelah untuk cari Tuhan. Amin. Amin. Dan kita akan masuk di dalam doa syafaat, pokok-pokok doa kita nanti, yaitu jemaat-jemaat kita yang dalam keadaan sakit, dan teman-teman yang mencari pekerjaan, dan anak-anak yang akan menyambut kelulusan. Semoga diberikan nilai yang terbaik dan lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu, dan tidak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada kami sama-sama. Bapa, pada kesempatan ini kami naikkan doa dan permohonan kami. Seluruh jemaat Tuhan kami, tempat kami serahkan mereka di dalam.
dimanapun mereka. Dan apabila mereka di dalam keadaan sakit penyakit, di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon kepada-Mu Tuhan, mari Engkau lawan, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Apa? Sehingga mereka juga bersuka cita karena Tuhan melawan mereka di dalam sakit penyakit. Juga kepada saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, oh Tuhan, kami mohon kepada, mari Engkau bukakan jalan bagi mereka, sehingga jalan keluar mereka dapatkan karena pertolongan Tuhan. Dan olehnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Juga pada kesempatan ini kami mendoakan dan menyerahkan dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu dimanapun mereka. Oh, urapi mereka, berkati mereka, agar melalui pelayanan mereka banyak jiwa dibenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Begitu juga kami mendoakan dan menyerahkan bangsa dan pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai pemimpin-pemimpin di desa-desa. Oh Tuhan, kami mohon kepada-Mu, biarlah hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka di dalam memimpin dan mengatur bangsa kami, sehingga bangsa kami Indonesia boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga pada kesempatan ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, bahwa dari bulan Maret maupun di awal April. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan atas umur mereka yang Kau izinkan bertambah di dalam Tuhan. Biarlah ulang tahun mereka menjadikan mereka bersyukur pada Tuhan dan mendekatkan, lebih mendekatkan diri lagi kepada. Tolong mereka Tuhan, jangan biarkan mereka jauh daripada Engkau. Biarlah kehendak mereka hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Namun di atas segalanya itu, janganlah kehendak kami Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam doa dan permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pulang di tempat kita masing-masing. Mari kita renung dan melakukan firman Tuhan. Kita hidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari selanjutnya. Tentu mari kita terima berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa, penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
duduk ambil